Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di dunia transformasi geometri. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang pergeseran, translasi, dan juga pencerminan atau refleksi, hari ini kita akan masuk ke materi yang sangat seru, yaitu dilatasi. Sederhananya, kita akan belajar bagaimana sebuah objek bisa berubah ukuran menjadi raksasa atau menjadi sangat kecil. Nah, coba perhatikan apa sih itu dilatasi? Hmm, jadi, dilatasi itu adalah transformasi yang mengubah ukuran objek, entah itu membesar atau mengecil, tanpa mengubah bentuk. Coba kalian perhatikan layar. Kira-kira pernah tidak kalian melakukan zoom in atau zoom out saat memotret dengan HP? Itulah salah satu konsep dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu objek tanpa sedikit pun mengubah bentuk aslinya, seperti pada gambar ini. Ini adalah foto aslinya, ini adalah foto setelah di zoom in. Jadi kalau misal asalnya segitiga, pasti hasilnya bakalan segitiga juga. Hanya ukurannya saja yang berbeda, seperti di gambar ini. Ini adalah gambar rumah, hasilnya pun kalau di zoom tetap bakalan gambar rumah. Gitu. Nah, dilatasi memiliki komponen penting. Jadi dalam melakukan dilatasi ada dua kunci yang harus kita pegang. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, di kelas ini kita akan lebih banyak menggunakan titik pusat di titik 0,0 sebagai acuan ya. Nah, yang kedua ada dinamakan faktor skala, yaitu penentu seberapa besar perubahan ukuran. Jadi faktor skala ini ibarat tombol pengatur volume. Dia yang menentukan berapa kali lipat objek itu diperbesar atau diperkecil. Rumusnya pun sangat sederhana. Cukup kita kalikan faktor skala ini, K ini, dengan koordinat Y dan juga koordinat X. Ya, gitu. Nah, mari kita mengenal faktor skala. Jadi, hati-hati dengan nilai K ini ya. Coba perhatikan, jika K-nya itu lebih besar dari 1, maka objeknya itu diperbesar. Ya, ingat kalau misal K-nya itu besar dari 1, maka objeknya itu diperbesar. Jadi, jika K-nya antara 0 dan 1, maka objeknya diperkecil. Ya, jadi dia bayangannya akan menyusut atau diperkecil. Nah, yang paling unik kalau misal K-nya itu nilai K-nya itu negatif. Nah, bayangannya itu tidak hanya berubah ukuran, tapi juga akan terbalik arahnya terhadap titik pusat. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau misal K-nya K-nya lebih dari 1, maka ini gambar aslinya dia akan membesar. Tapi kalau K-nya itu antara 0 dan 1, itu maka dia akan menyusut atau mengecil. Ini contohnya dari segitiga hijau jadi segitiga yang warna orange lebih kecil. Nah, yang lucunya kalau misal dia K-nya negatif, dia akan terbalik, ya, berbalik arahnya gitu. Nah, mari kita kenalan dengan dilatasi vertikal pada fungsi. Jadi, konsepnya itu adalah mengubah jarak grafik fungsi, entah itu menjauh atau mendekat ke sumbu X ya. Jadi sekarang kita naik level. Nah,
coba perhatikan definisinya. Jadi rumusnya itu adalah grafik Y sama dengan KFX adalah hasil dilatasi dari Y sama dengan Fx dengan faktor K yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, jadi kalau misal dilatasi vertikal itu perubahannya itu hanya pada arah tegak atau vertikal ya. Jadi rumusnya itu kalau misal ada fungsi Y sama dengan Fx dilatasi dengan faktor K yang sejajar dengan sumbu Y, maka dia akan menghasilkan Y sama dengan K dikali dengan Fx ya. Gitu. Contohnya itu kalau misal kalian lihat parabola ya. Kalau misal parabola itu dia fungsi kuadrat. Misal ada Fx sama dengan X kuadrat ya. Nah, kalau dia misal Gx itu, kalau kita kasih 2x kuadrat, artinya di K-nya itu 2, maka grafiknya itu akan lebih kurus ya, atau jakung, peregangan. Jadi kalau misal dia nilainya besar 1, maka grafiknya itu akan kurus gitu dari grafik awal. Nah, kalau dia antara 0 dan 1, maka grafiknya itu akan lebih lebar atau pendek gitu. Nah, ini contohnya grafik warna-warninya. Dia kalau misalkan parabola nih, grafik awalnya kan yang warna hijau itu adalah X kuadrat. Iya kan? Yang hijau ini yang di tengah. Nah, apabila kita kalikan dengan suatu skalar yang besar dari 1, maka dia akan mengecil. Gini, mengecil dengan ini. Coba perhatikan yang grafik warna biru. Tapi ketika dia dikalikan dengan skalar yang antara 0 sampai 1, contohnya seperdua itu kan 0,5 ya, maka grafiknya itu akan membesar ya, gitu. Mari kita masuk ke contoh soal. Coba perhatikan, tentukan bayangan titik B 4, -2 oleh dilatasi O, 3 gitu. Jadi K-nya itu sama dengan 3. Jadi faktor skalanya 3 gitu. Jadi kira-kira jawabannya berapa? B aksennya berapa gitu, ya kan? Nah, caranya yang pertama itu kita perhatikan di sini ya, karena faktor skalanya 3, ya kan? Faktor skalanya 3, makanya yang X, ini kan X, ini Y kan? Yang X itu berarti X aksen sama dengan 3 dikali 4. Hasilnya 12. Sama pun Y-nya. Y-nya itu 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Jadi B aksennya itu adalah 12, negatif 6. Nah, ini contohnya kalau misal pada titik ya. Nah, gimana tuh kalau misal dia adalah sebuah fungsi gitu. Nah, kita ada contoh nih fungsi linier. Fungsi linier itu kan garis lurus. Nah, soalnya itu jika fx sama dengan 3x dikurang 5, mengalami dilatasi vertikal dengan K sama dengan 3, apa persamaan barunya? Kira-kira F aksennya berapa gitu. Nah, jadi caranya itu ini fungsinya ini kita tinggal kalikan 3 gitu. Jadi coba perhatikan. Jadi aksen fungsinya ini, fungsi fx ini kita kali dengan 3. Kita kali masuk. Jadi 3 kali 3x sama dengan 9x. 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Jadi hasil persamaan bayangannya adalah Y sama dengan 9x dikurang 15. Gimana? Mudah kan? Nah, coba kita upgrade lagi nih. Dengan fungsi kuadrat. Kalau tadi kan fungsi linier, sekarang kita naik kelas lagi nih fungsi kuadrat. Nah, gimana tuh kalau dia fungsi kuadrat bentuknya parabola gitu?
Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4. Tentukan persamaan kurva baru jika fungsi tersebut mengalami dilatasi dengan faktor skala k sama dengan 2. Nah, coba perhatikan ya. Jadi sesuai definisi, Y-nya itu kalau misal dia dilatasi vertikal berarti dikali dengan K ya kan. Fungsinya dikali dengan K. Maka di sini karena faktor skalanya 2 atau pengalinya 2, makanya di sini 2 dikali fx ya. Fx-nya yang mana? X kuadrat dikurang 4. Nah, selanjutnya kita substitusi. Kita masukkan nilai fx-nya. Nilai fx-nya berapa? Nih, x kuadrat dikurang 4. Setelah itu, kita kali masuk. Gitu. Jadinya 2x kuadrat, 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Gitu. Nah, jadi hasilnya adalah Y aksen, ini kan fx ya, bisa kita tulis bayangannya atau hasil dari dilatasinya adalah gx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8. Gimana? Cukup mudah kan? Nah, misal ini ada visualisasi ya, kalau misal K-nya, contoh grafiknya. Dan ini adalah yang fungsi pertama itu yang ini, x kuadrat dikurang 4 gitu. X kuadrat dikurang 4. Nah, yang merah ini. Nah, karena dia dikali dengan 2, maka dia akan menyusut, mengecil ya. Dia akan mengecil gitu. Dia akan mengecil. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, dilatasi titik itu mengubah seluruhnya ya. Kalau misal dilatasi titik berarti kalau X dikalikan dengan faktor skalar, Y-nya juga dikalikan dengan faktor skalar yang sama. Tapi kalau misal dilatasi vertikal, Y sama dengan K dikali Fx, itu hanya mengubah nilai Y saja ya, sehingga grafik itu meregang atau menyusut sejajar dengan sumbu Y. Nah, berdasarkan dasar fungsi tetap sama, kalau misal dia parabola, keluarannya pasti tetap parabola ya, gitu. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan kalaupun ada yang kurang dipahami, silahkan langsung bertanya ke Ibu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.